Baik, pemirsa, tetaplah bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Ya, bicara tentang hukum, sumber hukum Islam ini, hadis salah satu di antaranya yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Saya ingin penjelasan lebih detail lagi tentang jenis-jenis hadis ini supaya bisa kita pahami. Hadis itu sebenarnya banyak sekali, tapi dari segi kita bicara dari segi nilai, itu garis besarnya terbagi 3. Ada yang dinamakan hadis sahih. Hadis sahih ini mempunyai 6 syarat. Yang pertama, perawi-perawinya memiliki integritas yang tinggi, jujur. Yang kedua, ingatannya kuat. Yang ketiga, bersambung perawinya. Saya tidak bisa berkata begini, saya menerima berita dari pangeran Diponegoro. Saya tanya, Anda pernah bertemu dengan pangeran Diponegoro? Tidak. Anda semasa dengan dia? Tidak. Oh, kalau Anda berkata begitu, saya tidak terima hadis Anda sebagai hadis yang sahih. Jadi dia harus pernah terjadi pertemuan atau paling tidak semasa. Jadi hadis itu sangat menekankan sumber informasi itu. Sumber informasi itu, sumber informasi yang ditekankan oleh ulama-ulama hadis jauh lebih akurat dan lebih ketat daripada sejarawan. Anda bisa saja berkata, Plato berkata begini, ya kan? Tetapi kalau hadis tidak. Nah, kemudian sisi lain, hadis itu tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang kedudukannya lebih kuat dari dia. Bisa ada hadis yang lain. Sudah benar semuanya, tapi ada yang lebih benar. Ini saya tolak. Ya kan? Nah, hadis itu kandungannya tidak ada cacat dalam kandungannya. Boleh jadi kandungannya bertentangan dengan Quran. Boleh jadi kandungannya bertentangan dengan hadis yang lain. Setelah dilakukan setelah dilakukan perbandingan. Nah, kalau memenuhi syarat-syarat ini, maka ketika itu kita namakan sahih. Kalau memenuhi syarat-syarat ini, tetapi penilaian terhadap perawinya itu ingatannya kurang kuat, maka dia turun. Nah, kalau tidak memenuhi salah satu dari syarat ini, maka dia dinilai hadis yang lemah. Oh, ini bermacam-macam hadis yang lemah. Dan untuk kita ketahui, itu ribuan hadis yang lemah. Ribuan hadis yang lemah. Ada yang membuat-buat hadis lemah untuk menganjurkan orang melakukan kebaikan. Ada yang membuat-buat hadis lemah untuk memberi image buruk pada Islam. Dan bermacam-macam. Nah, ini dibahas. Itu tadi, saya kira demikian. Jadi sekedar mengingatkan pada satu masa memang ada hadis-hadis yang disebut ada hadis Israiliyat. Ada Israiliyat, ada ya macam-macam. Israiliyat itu adalah hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang bersumber dari budaya Yahudi dan Nasrani. Tapi ada juga orang-orang yang ingin supaya dari ahli-ahli tasawuf umumnya yang ingin supaya orang lebih dekat pada Tuhan. Jadi dia buatkanlah hadis-hadis supaya orang membaca surah ini, surah itu. Sebenarnya itu sumbernya tidak ada. Walaupun maksudnya baik, tetapi dari segi penilaian kita tidak dapat menerima itu. Baik, itu salah satu sumber yang juga perlu diperhatikan dasar-dasar informasinya ya. Saya kasih kesempatan untuk bertanya, silakan. Ya. Begini Pak Quraish, apakah ada pengaruh latar belakang budaya dari para penterjemah di Al-Quran dan tafsir itu? Latar belakang budaya akhirnya menunjukkan menampakkan gender di situ. Terima kasih Pak. Dengan Ibu siapa? Nama saya Tari. Mbak Tari. Ya. Hasil analisa dan pemikiran seseorang dipengaruhi oleh banyak hal. Dipengaruhi oleh perkembangan ilmu, dipengaruhi oleh budaya masyarakat, dipengaruhi oleh kecenderungan pribadi. Semua itu punya pengaruh dalam penafsirannya.
Imam Syafi'i waktu di Irak mempunyai pendapat, dan ketika dia pindah ke Mesir hanya dalam sekian tahun berubah penafsirannya. Ketika perempuan belum mendapat kedudukan setinggi kedudukannya sekarang, bisa jadi ada orang yang kita nilai sekarang melecehkan perempuan, ya kan? Jadi itu kemungkinan saja ada. Kemungkinan itu ada, bahkan kemungkinan itu besar. Ketika ilmu belum berkembang, penafsir-penafsir Al-Quran berkata tidak ada yang mengetahui apa yang dikandung oleh seorang ibu kecuali Tuhan. Tapi sekarang dengan ilmu pengetahuan, jadi perkembangan ilmu, budaya, dan sebagainya itu bisa mengubah penafsiran. Nah, Al-Qur'annya tidak berubah sebagai sumber, tetapi penafsirannya bisa berubah. Adakah hal yang tidak berubah dari para penafsir? Nah, itu tadi yang sifatnya pasti. Dan yang sifatnya pasti itu sedikit sekali. Yang sifatnya pasti sedikit sekali. Biasanya itu yang sifatnya pasti itulah yang menjadi kesepakatan ulama. Itu yang sifatnya pasti. Setidaknya memberi kesan pada kita bahwa harus belajar termasuk bahasa, ya tidak sembarang orang untuk bisa masuk ke wilayah itu. Betul, Pak betul. Ya. Saya kasih yang berikutnya. Nama saya Nur Salim. Yang saya ingin tanyakan adalah mengenai tadi saya tertarik dengan analogi yang Bapak berikan mengenai ketertarikan antara mengenai analogi yang mengenai interpretasi yang Bapak berikan tadi. Pertama, yang sebelum saya belum makan itu menghasilkan berbagai interpretasi. Pertama bisa jadi dia lapar atau bisa jadi masih kenyang. Kemudian yang saya ingin tanyakan adalah mengenai interpretasi yang kekinian juga Pak, mengenai dinamika masyarakat juga. Apakah interpretasi ini bisa yang penting itu antara teks dan konteks itu sebenarnya apa yang paling penting dalam hal interpretasi? Baik, terima kasih. Dalam interpretasi kedua-duanya penting. Anda tidak bisa memberi interpretasi yang tidak sejalan dengan bunyi teks. Tetapi ketika Anda memahami bunyi teks, Anda tidak bisa memahaminya terlepas dari konteks. Saya beri contoh. Saya beri contoh. Seorang ibu berkata pada anaknya, "Nak, jangan memakai perhiasanmu." Kita bertanya, apa itu sang ibu melarang anak itu memakai perhiasannya seumur hidupnya? Tidak. Kalau begitu saya harus pahami konteksnya. Itu anak lagi mau keluar malam, hujan-hujan, ada kekacauan. Nak, jangan pakai perhiasanmu, itu dalam konteks ketika itu. Tapi kalau dia mau ke pesta dalam keadaan aman, apa dia dilarang juga memakai? Sudah tidak. Nah, teks saya pegangi, tetapi dalam saat yang sama saya harus pelajari ini dalam konteks apa dia. Jadi Anda tidak bisa berkata hanya konteks aja, tapi tidak juga bisa berkata hanya teks saja. Jelas ya? Oke. Baik, dalam kehidupan masyarakat ini memang menjadi sangat penting. Kita akan lihat lebih jauh, Pak Kores ya. Oke, dan tetaplah bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu.